Yes, alhamdulillah Jumat berkah, doa sebagian besar bobotoh akhirnya terkabul. Tepat kemarin sore, Bojan Hodak ambil keputusan brilian super cerdas begini jelang Persib lawan Borneo. Akan lakukan uji coba dengan model seperti inikah? Temukan jawabannya hanya di sini. Rezaldi Hehanussa tak kunjung sembuh. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan pemain berkualitas Ricky Fajrin dari Bali United dan kontraknya langsung ditebus berapapun nilainya, jadi dua harapanku. Di sisi lain, ini kabar terbaru soal potensi pengganti Hehanussa. Tonton video ini sampai selesai biar paham. Mengapa Mark Klok yakin Persib akan tumbangkan Borneo FC? Simak alasan mengejutkan dari sang gelandang. Tidak banyak yang tahu, tapi Mark Klok memiliki pandangan unik soal pertandingan mendatang antara Persib dan Borneo FC. Dengan berbagai analisis dan pengalaman, Klok membagikan alasan mengapa dia yakin timnya akan meraih kemenangan. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha, sumpah bikin ngakak. Nggak habis pikir dah. Bobotoh Persib jelas auto tertawa terbahak-bahak melihat ini. Jelang lawan Persib, pelatih Borneo FC malah sampaikan kabar buruk ke fansnya. Kalau begini caranya Persib bisa menang sangat mudah dan menandai kehebatannya di GBLA. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Bojan Hodak beri penilaian mengejutkan soal stadion GBLA. Ternyata ini yang ditemukan. Bojan Hodak baru saja memeriksa kondisi terbaru stadion GBLA dan memberikan penilaiannya. Apa saja yang ditemukan pelatih Persib ini yang membuatnya berbicara tegas tentang kondisi stadion? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bojan Hodak beberkan keyakinannya terhadap Shin Tae-yong jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Bojan Hodak menilai Shin Tae-yong memiliki rencana yang solid. Apa yang membuat pelatih Persib ini begitu yakin dengan persiapan Shin Tae-yong? Cari tahu lebih lanjut. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah Jumat berkah, doa sebagian besar bobotoh akhirnya terkabul. Tepat kemarin sore, Bojan Hodak ambil keputusan brilian super cerdas begini jelang Persib lawan Borneo. Akan lakukan uji coba dengan model seperti inikah? Temukan jawabannya hanya di sini. Menjelang pertandingan melawan Borneo FC, Persib Bandung memiliki waktu lebih dari 1 pekan untuk mempersiapkan diri. Namun, pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak akan menggelar laga persahabatan sebagai bagian dari persiapan. Kami hanya akan berlatih, mungkin akan ada permainan antar pemain saja, tapi tidak akan ada game internal yang terlalu serius, karena kami baru saja melalui serangkaian pertandingan, ujar pelatih asal Kroasia ini. Alasan Bojan tidak mengadakan laga persahabatan cukup logis. Selain untuk fokus pada pemulihan dan persiapan, ia juga mengingatkan bahwa Persib akan kembali menghadapi jadwal pertandingan yang sangat padat, terutama pada bulan Desember 2024. Kami akan menjalani 9 laga dalam waktu yang singkat. Dalam 24 hari saja, kami harus memainkan 7 laga. Ini benar-benar luar biasa. Jadi kami tidak butuh pertandingan tambahan, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bobotoh? Apakah keputusan Bojan ini sudah tepat? Atau kalian justru merasa pertandingan persahabatan bisa membantu tim lebih siap? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Rezaldi Hehanussa tak kunjung sembuh. Manajemen Persib Bandung putuskan datangkan pemain berkualitas Ricky Fajrin dari Bali United dan kontraknya langsung ditebus berapapun nilainya, jadi dua harapanku. Di sisi lain, ini kabar terbaru soal potensi pengganti Hehanussa. Tonton video ini sampai selesai biar paham. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak baru-baru ini menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan mendatangkan bek kiri baru sebagai pengganti Rezaldi Hehanussa pada putaran kedua Liga 1 2024-2025.
Seperti diketahui, Rezaldi mengalami cedera setelah mendapatkan benturan keras saat melawan Dewa United pada laga kedua Liga 1 2024-2025 yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan ke depan. Rezaldi yang sempat berlatih secara terpisah, kini masih dalam pemantauan tim medis, yang terus berusaha mempercepat proses penyembuhan cedera yang dialaminya. Bojan menjelaskan, "Kami akan lihat bagaimana perkembangannya. Rezaldi masih dalam observasi bersama dokter dan fisioterapis. Jika dia bisa cepat pulih, tidak ada masalah. Dan kami tidak perlu melakukan perubahan," ujarnya. Namun jika kondisi Rezaldi belum menunjukkan kemajuan signifikan hingga putaran pertama Liga 1 berakhir, Bojan kemungkinan besar akan mencari alternatif lain untuk posisi bek kiri. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memulangkan Zalnando, yang saat ini tengah dipinjamkan ke PSIS Semarang. Jika Rezaldi belum pulih dengan cepat, saya harus memaksimalkan pemain lain yang ada di tim, atau mungkin memulangkan Zalnando, atau kami mencari pemain lain. Tapi yang pertama, biarkan dokter dan fisioterapis yang bekerja menangani Rezaldi, tegas Bojan. Menanggapi situasi ini, banyak yang merasa Ricky Fajrin bisa menjadi pengganti yang pas untuk posisi bek kiri, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bobotoh? Apakah Ricky Fajrin layak menjadi pilihan utama, atau ada pemain lain yang menurut kalian lebih cocok menggantikan Rezaldi? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Mengapa Mark Klok yakin Persib akan tumbangkan Borneo FC? Simak alasan mengejutkan dari sang gelandang. Tidak banyak yang tahu, tapi Mark Klok memiliki pandangan unik soal pertandingan mendatang antara Persib dan Borneo FC. Dengan berbagai analisis dan pengalaman, Klok membagikan alasan mengapa dia yakin timnya akan meraih kemenangan. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menunjukkan optimisme yang tinggi menjelang pertandingan kontra Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 2024-2005. Klok percaya bahwa timnya siap tampil maksimal dan meraih hasil positif setelah memanfaatkan jeda internasional untuk memulihkan fisik dan mental. Setelah melalui jadwal yang cukup padat di Liga 1 dan juga AFC Champions League, ACL, 2024-2025, jeda internasional memberikan kesempatan emas bagi Mark Klok dan rekan-rekannya untuk beristirahat. Persiapannya cukup panjang. Kami baru saja libur 4 hari yang sangat bagus untuk refreshing, memulihkan otot, dan juga mental karena sebelumnya kami menghadapi begitu banyak pertandingan, ujar Klok. Mark Klok juga menambahkan bahwa meski sudah mendapat waktu istirahat, tim kini mulai meningkatkan intensitas latihan. Semua baik-baik saja, sekarang kita mulai menaikkan intensitas latihan. Tadi kalian bisa lihat, ada banyak lari, nanti sore juga ada sesi gym, lanjutnya. Kami akan terus memperbaiki apa yang masih kurang di periode ini, dan fisik kami akan semakin kami perbaiki lagi. Dengan persiapan yang matang dan kondisi fisik yang semakin pulih, Mark Klok yakin Persib bisa tampil maksimal di laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bobotoh? Apakah Persib siap memberikan kejutan melawan Borneo FC? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, sumpah bikin ngakak. Nggak habis pikir dah. Bobotoh Persib jelas auto tertawa terbahak-bahak melihat ini. Jelang lawan Persib, pelatih Borneo FC malah sampaikan kabar buruk ke fansnya. Kalau begini caranya Persib bisa menang sangat mudah dan menandai kehebatannya di GBLA. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda kompetisi selama 2 minggu ini untuk mematangkan persiapan mereka jelang laga tandang melawan Persib Bandung pada 22 November 2024 mendatang. Meskipun beberapa pemain inti mereka seperti Nadeo Argawinata, Christoph Nduwarugira, Rizjar Nurfiat, dan Alvarezin Buffon dipanggil untuk membela timnas, pelatih Borneo FC, Peter Huistra, tetap optimis dan tidak merasa gusar. Menurut Peter Huistra, jeda 2 minggu ini memberikan kesempatan bagi timnya untuk memulihkan kondisi fisik dan mental para pemain.
Adanya jadwal timnas memberi kita jeda 2 minggu, jadi kami punya waktu untuk bekerja memulihkan kondisi dan bersiap lebih kuat. Minggu depan kami akan fokus untuk laga tandang ke Bandung, ujarnya. Selain itu, Huistra juga memberikan update mengenai kondisi Ronaldo, yang sebelumnya absen beberapa pertandingan setelah laga melawan Kuala Lumpur FC. Ia mengungkapkan bahwa Ronaldo diperkirakan akan segera kembali bergabung dengan skuad utama. Saya harap beberapa hari ke depan dia sudah bergabung bersama tim. Ini sudah waktunya dia kembali, dan semoga semuanya berjalan dengan baik, pungkas Huistra. Dengan persiapan yang matang dan kembalinya Ronaldo, Borneo FC tentu berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada Persib di Bandung. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bobotoh? Apakah Borneo FC akan menjadi ancaman serius bagi Persib? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Bojan Hodak Berry, penilaian. Mengejutkan soal Stadion GBLA. Ternyata ini yang ditemukan. Bojan Hodak baru saja memeriksa kondisi terbaru Stadion GBLA dan memberikan penilaiannya. Apa saja yang ditemukan pelatih Persib ini yang membuatnya berbicara tegas tentang kondisi stadion? Simak ulasan lengkapnya di sini. Persib Bandung dijadwalkan akan kembali menggelar laga kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada kompetisi Liga 1 musim 2024 sampai 2025. Stadion yang baru saja selesai direnovasi ini akan menjadi tempat bagi Maung Bandung untuk melawan Borneo FC Samarinda dalam pertandingan berikutnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi terbaru Stadion GBLA dan merasa cukup puas dengan fasilitas yang ada. Menurutnya, stadion yang sempat menjalani renovasi besar-besaran ini kini memiliki kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami sudah memantau GBLA dan kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Bojan. Sebagai bagian dari persiapan, Bojan juga mengagendakan sesi latihan di Stadion GBLA untuk membantu tim beradaptasi, terutama dengan kondisi rumput lapangan. Kami akan melakukan satu sesi latihan di sana. Dan setelah itu kami akan lihat lagi karena berlatih dan bermain di pertandingan resmi, itu tentu berbeda, lanjutnya. Pelatih asal Kroasia ini menekankan pentingnya memastikan bahwa stadion benar-benar siap sebelum pertandingan digelar. Setelah latihan, kami akan evaluasi apakah stadion sudah siap untuk pertandingan atau belum, ujarnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bobotoh? Apakah GBLA siap menjadi tempat yang nyaman dan mendukung Persib untuk meraih kemenangan? Yuk, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Bojan Hodak beberkan keyakinannya terhadap Shin Tae-yong jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Bojan Hodak menilai Shin Tae-yong memiliki rencana yang solid. Apa yang membuat pelatih Persib ini begitu yakin dengan persiapan Shin Tae-yong? Cari tahu lebih lanjut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pandangannya mengenai persiapan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong jelang laga melawan Jepang. Untuk itu, hal itu harus ditanyakan langsung ke Shin Tae-yong. Saya tidak bisa mengatakan apa yang harus dilakukan, karena itu adalah pekerjaan pelatih, kata Bojan. Tapi saya yakin dia memiliki rencana dan ide mengenai apa yang perlu dilakukan, lanjut Bojan. Bojan juga mengakui tantangan besar yang dihadapi Timnas Indonesia. Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini, jadi ini akan sangat sulit. Saya tahu ekspektasi akan sangat tinggi, tapi dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi, jelasnya. Bojan memberikan saran mengenai cara Timnas Indonesia dapat menghadapi Jepang. Tim harus memiliki pertahanan yang rapat, melakukan serangan balik, dan melihat apa yang dilakukan Australia ketika melawan Jepang, ujar Bojan. Karena Australia bisa mendapatkan poin melawan mereka, jadi ada sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi, secara realistis, Jepang adalah tim terbaik di Asia sekarang, pungkasnya. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda. Kabar baik jelang lawan Jepang dan Arab Saudi nggak ada habisnya. Pulih dari cedera, Justin Hubner siap bela Timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini.
Justin Hubner dipastikan kembali berlaga pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Hubner akui telah pulih dari cederanya dan nyatakan tekad kuat untuk membawa skuad Garuda memetik raihan apik saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Justin Hubner sebelumnya absen pada 2 laga terakhir Timnas Indonesia di ronde ketiga kala melawan Bahrain dan China beberapa waktu lalu. Hal itu lantaran bek miliki Wolverhampton Wanderers itu dibekap cedera pergelangan kakinya. Hubner akui bahwa ia kini telah pulih total dari cederanya tersebut. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu siap kembali merumput bersama Timnas Indonesia pada 2 laga ke depan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ia pun optimistis Garuda petik poin penuh pada laga-laga tersebut. Saya telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini, berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini. Saya sudah benar tidak sabar untuk kembali membela Timnas sampai berjumpa di GBK, kata Hubner kepada Kumparan. Adapun Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga lanjutan ronde ketiga kontra Jepang dan Arab Saudi. Laga-laga tersebut bakal tergelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, gini dong, mantap, ini baru top. Mengejutkan, Calvin Verdonk, mode serius jelang, lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih NEC Nijmegen, puji Calvin Verdonk, di tengah perebutan starter bek kiri dengan bek timnas Belanda di klub. Calvin Verdonk asli, sosok bukan kaleng-kaleng. Pelatih NEC Nijmegen, Rogier Meijer, berbicara persingan starter di pos bek kiri antara Calvin Verdonk dan Thomas Ouwejan yang merupakan ex-pemain Timnas U21 Belanda. Thomas Ouwejan sudah dalam beberapa pertandingan terakhir masuk dalam starting 11 NEC Nijmegen di posisi bek kiri. Karena itu, bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk berada di bangku cadangan NEC. Pemain 27 tahun itu menjadi pelapis dalam 3 pertandingan terakhir NEC. Saat NEC Nijmegen menang atas PSV Zwolle di Piala Belanda 2024 di Gopher Stadion, Thomas Ouwejan menjadi starter. Calvin Verdonk masuk menggantikan Thomas Ouwejan pada menit ke-58. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan untuk NEC Nijmegen dengan skor 4-3. Calvin Verdonk menampilkan permainan yang agresif dan kuat pada laga itu. Ya, bersama berdua adalah 7 tower untuk 1 posisi. Jadi tentu aja pilihan yang selalu kami pertimbangan, ujar Rogier Meijer, dikutip dari Forza NEC. Ia memuji penampilan dari Calvin Verdonk pada pertandingan. Pada prinsipnya, Calvin akan bermain hari ini, tetapi ia tidak bisa berlatih pada hari Jumat. Jadi itulah mengapa kami memilih sekarang. Ia tampil dengan baik dan agresif dengan cara yang baik, kata Meijer. Lebih lanjut, ia menilai persaingan di dalam tim adalah hal positif. Persaingan itu bagus, juga di lini depan, karena kami harus meningkatkan kemampuan. Sementara itu, Verdonk menilai bahwa rekan setimnya Ouwejan adalah pemain yang baik. Namun ia bertekad untuk terus tampil agresif dan kembali masuk ke starting 11 NEC. Saya harus menunjukkan agresivitas itu di setiap pertandingan, bahwa saya masuk ke dalam duel, terkadang memberi kesempatan kepada seseorang atau membuat pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, tidak seperti yang Anda lihat dari saya tahun ini, kata Verdonk. Ia mengelak terbang bolak-balik untuk membela Timnas Indonesia berpengaruh pada penampilannya. Saya pikir itu lebih karena tim belum bekerja keras. Saya bukan pemain yang akan bergerak, hanya memberikan umpan silang dan menendang ke gawang, kata Verdonk. Saya juga harus bergantung pada rekan setim saya, dan jika tim mulai bekerja keras, saya akan secara otomatis bermain lebih baik. Apa yang saya bawa di waktu tambahan, saya harus bawa di setiap pertandingan, dan kemudian saya akan kembali ke starting lineup dengan sangat cepat, ujarnya. Gebrakan hebat PSSI. Ini baru yang bikin mental naik semakin tinggi. Timnas Indonesia U20
akan uji coba lawan klub Liga Jepang. Simak baik-baik beritanya hingga selesai agar kalian mengetahui jadwalnya dan bisa nonton pertandingan berkelasnya. Timnas Indonesia U20 akan menjalani uji coba melawan klub kasta Liga 2 Jepang selama pemusatan latihan di negeri Sakura itu. Garuda Nusantara, julukan Indonesia U20, akan menjalani pemusatan di Jepang pada 6 hingga 23 November. Saat ini tim asuhan Indra Syafri itu sedang berlatih di Bali. Konsep dari uji coba itu ada dengan tim kuat, tim sedang dan tim lemah, dan itu sudah terpenuhi, kata Indra di Pantai Purnama. Tak hanya melawan tim-tim kasta kedua Jepang, Indonesia U19 juga akan melawan tim universitas. Total 5 uji dicanangkan Indra selama berada di Jepang. Saat ini, ada 33 pemain yang ikut dalam pemusatan latihan. Namun nantinya hanya 30 pemain yang akan diboyong Indra dalam pemusatan di Asia Timur itu. Dari 33 pemain yang dipanggil ini, diberi kebebasan oleh Indra untuk membela klub. Jika klub membutuhkan tenaga sang pemain, Indra akan melepaskannya. Khusus anak-anak yang bermain di Liga 1, kami berikan dispensasi untuk bisa keluar masuk TC karena menurut kami bermain di kompetisi itu jauh lebih penting, ujar Indra. Beberapa pemain Indonesia U20 yang berlaga di Liga 1 antara lain Kadek Arel, Sultan Zaki, dan Doni Tripamungkas.